Jadi ketika akhirnya gue dan tim ngerasa, kayaknya ini deh, lu ngerasain juga nggak gitu? Jadi kayak ada percikannya gitu. Oh ini nih. Kayak jatuh cinta ya? Iya. Kayak dia orangnya gitu. Betul. Oke. Jadi really nice ya. Jadi ternyata banyak banget strategi marketing yang saat ini akhirnya ini muncul dengan sangat luar biasa. Bisa dibilang ini adalah salah satu strategi marketing yang cukup unik dan cukup tricky untuk dilakukan, karena juga investasinya nggak langsung direct didapatkan saat itu juga, karena itu kan ngebangun bonding gitu ya, ngebangun memberikan jiwa kepada produk itu kan butuh extra effort. Betul. Dan harus komit antara brand owner dan juga orang yang digandeng untuk menceritakan cerita brandnya itu gitu. Bahkan ada turunan lainnya lagi, jadi memang nggak sebatas kita ngebikin narasi selesai. Gimana tuh? Nah bisa, itu harus diturunkan menjadi berbagai aktivasi lainnya. Contohnya yang sekarang dan mungkin akan populer di 2025 adalah community marketing. Ya kan, gimana brand akhirnya bisa interaksi langsung sama penggunanya, dan di situ ada hubungan yang lebih dalam lagi daripada sekedar hubungan jual beli. Community ya? Iya. Walaupun ada dua aliran ya di community marketing. Satu aliran bilang community marketing ini bagus untuk lo bisa upsell segala macam, karena pada akhirnya si community-nya ini buat tempat jualan. Tapi ada aliran lagi bilang nggak bisa, community itu adalah tempat interaksi antar manusia. Jadi brand di situ harus bertindak sebagai manusia, bukan melihat mereka sebagai market untuk dijualin lagi. Kalaupun itu bisa kita jualan di sana, POV-nya tuh bukan POV, wah gue bisa dapetin keuntungan dari lo, bukan. Tapi, gue punya sesuatu nih yang baru aja dibuat, mau nggak bantuin? Jadi malah jadi movement tersendiri di community-nya. Gitu. Dan itu berhasil dilakukan oleh beberapa brand. Berarti dalam bahasa konvensionalnya zaman dulu, berarti itu adalah salah satu bentuk customer relationship management ya? Iya, sebenarnya kan community adalah CRM juga. Iya, part di situ ya. Betul. Berarti untuk saat ini dan bridging utama yang enak ya itu tadi ya, memanusiakan dulu target marketnya gitu. Itu yang sedang dilakukan sekarang sama Kak Rian ya, berarti konsisten di situ ya? Betul. Dan beragam brand juga saat ini juga udah mulai konsisten melakukan itu udah ke arah sana. Boleh nggak sih spill satu brand yang menurut Kak Rian gagal nih storytellingnya? Gak apa-apa gak sebut brand, yang penting konteksnya aja boleh. Fail nih gitu. Failnya ya sebenarnya bisa dibilang fail karena starting pointnya udah bagus, tapi ketika lagi perjalannya nggak oke. Alasannya cuma karena satu hal, nggak ada orang yang dedicated buat nge-handle. Gitu. Jadi emang ya butuh orang yang secara khusus juga untuk nge-handle ini. Jadi nggak bisa semua orang bekerja sama di dalam satu project itu untuk bisa kerja bareng gitu, nggak bisa. Harus ada dedicated person aja yang ngerjain, atau gimana? Iya bisa dibilang kayak gitu. Jadi karena kan gini, ketika kita ngebuat satu buah story itu kan nanti bisa turunannya jadi berbagai macam tuh. Ada turunannya jadi konten, ada turunannya jadi community, ada turunannya jadi aktivasi-aktivasi lainnya. Nah ini kalau misalnya nggak ada key person ya buat masing-masing, mungkin akan sulit untuk bisa ngejalanin itu dengan baik. Apalagi kalau yang ngejalanin itu agency. Biasanya kan agency megang kliennya banyak ya, gitu. Nah itu suka tercampur-campur tuh memorinya. Ketika lagi ngerjain brand A, malah kecampur sama memori brand B. Itu kan bahaya tuh. Jadi alangkah baiknya ada dedicated person buat ngurusin si brand A ini. Nah, dibutuhkan komit ya? Betul. Dan itu ketika waktu itu nggak ada, akhirnya jadi berantakan. Pernah juga salah market. Nggak diceritain salah market, ada. Seru. Jadi gue pernah ngelola salah satunya brand fashion. Dia menengah ke bawah target audiensnya, tapi gue pakein storytelling. Meledak, storynya meledak, bisa dilihat kayak ratusan ribu orang segala macamnya. Bagus dari sisi story. Tapi at the end marketnya nggak peduli. Yang mereka peduliin ini murah berkualitas gitu. Bentar dulu nih, ada gap berarti ya? Berarti kan ini ada produk, marketnya menengah ke bawah, strategi marketing untuk bisa align sama mereka pakainya storytelling. Story-nya sih diingat gitu ya, tapi gak berhasilnya ini karena nggak beli gara-gara story itu atau gimana Kak? Bukan, ini baru asumsi, asumsinya storytelling oke buat semua jenis market. Ternyata enggak.
Di situ gue baru dapat learningnya. Ketika diterapin ke market menengah ke bawah atau BC, ternyata dari sisi mereka nggak apa ya, dari sisi sales tuh nggak ada pengaruh apa-apa gitu intinya. Baik ada storytelling ataupun enggak, tetap berjalan seperti biasanya. Dan yang jadi pertimbangan selalu nih kapan diskon apa gitu. Jadi yang dipedulin tuh diskon, harga coret tuh baru efektif buat dia. Dibandingkan ketika mainnya di menengah sama menengah ke atas. Oke. Berarti ini impact-nya mungkin kalau yang tadi untuk menengah ke bawah gitu itu cuman bisa di branding aja kali ya. Cuman ingat brand recall-nya aja. Oh, brand ini kayak kontennya ini, tapi nggak sampai pada tahap selling, akuisisi user. Bahkan gitu. bisa jadi nggak perlu. Oh, jadi nggak usah investasi di situ? Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau menurut gue saat ini ya. Oke. Karena yang tadi, yang penting murah, bagus. Gitu. Diskon. Harga coret. Harga coret. Berarti yang 200.000 coret 102.000, 100.000 gitu kan. Tiga kayak nggak masuk akal kan sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang price sensitif, wah lumayan nih. Iya. Bisa hemat. Berarti emang benar-benar sesuai sama target marketnya yang mana dulu nih bisa dipakein, targetnya mana, marketing strategi gimana, relevan atau enggak gitu. Betul. Dan so far yang cukup bisa bekerja dengan baik strategi lainnya di menengah sama menengah atas. Menengah sama menengah atas. Berarti ini cukup eksklusif strategi marketingnya ya, Pak? Mungkin ya, setidaknya kesimpulan sampai saat ini. Bisa jadi nanti berubah lagi, gue nggak tahu. Ada relevansi nggak sih sama ternyata market Indonesia ini majority-nya itu adalah memang kan kelas menengah ke bawah ya, yang paling banyak dari 280 juta manusia di Indonesia itu. Berarti hanya kelas-kelas niche aja yang memang cocok untuk storytelling ini gitu. Eksklusif berarti. Bisa dibilang mungkin gitu. Untuk saat ini. Untuk saat ini ada di kota-kota besar khususnya. Oke. Gitu. Karena ya mereka yang lebih punya waktu untuk bisa peduli sama story. Untuk punya waktu peduli sama story gitu. Tapi juga ada yang ngebantah nih, orang di urban bahkan nggak punya waktu untuk mendengarkan story orang lain. Oh gitu. Wah, itu menarik juga. Karena sudah sibuk sama hektik dunianya mereka gitu. Konteksnya story orang lain ya. Yes. Berarti dia lebih nggak punya waktu untuk ngedengerin orang lain cerita. Yes. Tapi kalau brand, nah itu gimana? Nah, gue nggak tahu nih kalau brand kita ketika konteks brand, dia kan secara sadar. Lagi misalnya nge-scroll, terus dia secara sadar memutuskan tertarik, secara sadar juga ngebaca ceritanya. Jadi menurut gue, karena interaksinya inilah interaksi personal antara dia dengan diri dia sendiri, yang kebetulan ada medium cerita dari brand, bisa jadi masuk-masuk aja. Dibandingkan, yalah temen gue cerita lagi. Ya nggak sih, ketika konteksnya orang secara personal, gue juga punya kali masalah hidup. Masalahnya kan cerita yang diceritain sama manusia seringkali bukan soal hal yang relate sama dia, tapi lebih ke ya udah orang itu pengen menumpahkan perasaan dia aja. Masalah hidup dia pengen ditumpahin juga. Akhirnya ya buat apa gue peduli sama masalah hidup orang lain? Gue aja punya masalah gitu. Nah, tapi ketika konteksnya brand ngeluarin cerita yang relate sama dia. Sah-sah aja loh, dia justru malah peduli sama cerita itu. Berarti ada konsen ya ketika kita dengerin cerita brand gitu, kayaknya seru nih mau dengerin. Iya, kan ada keputusan sadar kan yang dilakukan. Itu note-nya di situ ya. Iya. Terus gini Kak, kalau misalnya sekarang dari experience yang kalian prepare storytelling dari brand, apa yang paling unik, project paling unik yang pernah dikerjain? Uniknya dari segi pengerjaannya mungkin, atau resultnya mungkin boleh di spill Kak? Project yang unik, belum ada banyak sih. Ini masih ongoing semua saat ini. Paling adanya yang dulu banget pernah dilakukan. Itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu. Gue pernah kerja di salah satu fintech namanya Flip. Dan itu adalah project yang paling berkesan buat gue. Ketika bikin satu buah campaign namanya Flip Game. Flip Game? Gimana tuh Flip Game? Si Flip Game ini adalah campaign yang dibuat berdasarkan tren yang lagi terjadi pada saat itu. Nama trennya adalah Squid Game, yaitu serial dari Netflix yang berisikan 7 permainan mematikan, tapi berhadiah berapa ratus juta won apa kalau nggak salah.
Nah, si Flip Game ngambil momentum itu untuk ngebikin permainannya sendiri, namanya Flip Game. Bedanya ini nggak bertaruh nyawa, tapi bertaruh effort aja. bertaruh effort, tapi tetap ada hadiah lah di dalamnya. Nah, hadiahnya inilah yang menarik perhatian buat orang-orang, dan gara-gara ada sistem itu, ada permainan berlapis, ada sistem hadiah, ada sistem diskualifikasi segala macamnya, itu jadi mengundang banyak orang untuk ikutan. Kalau nggak salah waktu itu hampir 1 GBK ikutan. Kalau dikonversi. Karena kayak 79.000, 80.000 orang yang ikut dalam game itu. Nice. Dan itu semuanya dilakukan lewat media sosial aja, dan pola penyampaian gamenya lewat storytelling. Hah, ceritain dong. Jadi kayak awalnya dibuka sama sosok misterius. Oke. Dan dulu tapi sosok misterius ini tidak mencari biji kan? Enggak. Kenapa recall-nya ke situ kalau gitu? Oke. Lanjut, Kak. Aduh. Oke. Dia mencari apa? Dia mencari hadiah ya? Iya, sosok misteriusnya ini adalah memang beneran sosok misterius waktu dulu. Jadi dulu itu ada akun, bahkan sampai sekarang masih aktif sih, ada akun Bapak-Bapak ID. I see. Dulu Bapak-Bapak ID itu masih pakai boneka tuh. Ya. Jadi orang nggak ada yang tahu itu siapa. Apa sih, gitu ya. Nah, karena di Squid Game pakai sosok misterius juga untuk mengundang permainannya, kita mikirin sosok misterius juga, tapi antitesisnya. Kalau di Squid Game penuh rasa penasaran, kayak kejam atau segala macamnya, di Flip Game dibikin lucu. Nah, akhirnya muncullah kita sosok Bapak-Bapak ID yang jadi game masternya. Yang ngumumin kita bakal ada game bareng sama Flip segala macamnya gitu. Nah, akhirnya tuh dari pekan ke pekan ya udah dimunculin game barunya dan lain sebagainya gitu. Nice. Tadi kan disebutin kalau misalnya milih saluran promosinya versinya media sosial berarti saat ini. Untuk yang Flip Game saat itu full di media sosial. Kalau untuk storytelling sendiri ada platform spesial nggak untuk dijadiin saluran promosi brand? Gimana tuh maksudnya? Misalnya kita punya strategi marketing untuk promosiin brand, konsepnya storytelling. Ada platform khusus nggak yang ini pasti berhasil nih kalau pakai platform ini gitu? Treatmentnya. Oke. Kalau pasti berhasil, kayaknya sombong ya. Karena dalam dunia marketing semuanya tuh serba testing. Yang paling efektif kita kan di bahasanya. Digital marketing. Paling efektif. Paling efektif belum tahu juga efektif atau enggak. Jadi memang ya basisnya uji coba. Cuma yang paling mudah untuk dilakukan adalah lewat media sosial. Itu udah paling mudah. Platformnya saat ini di Reels sama TikTok. Reels dan TikTok. Iya. Karena Reels sama TikTok itu mudah untuk menyebarluaskan informasi baru ya. Walaupun lewat X atau Twitter pun juga bisa. Namun karakter orang-orang di Twitter memang cenderung lebih kritis. Biasanya kayak udah yang ada busted duluan gitu loh. Wah, ini mah marketing gitu. Itu kayak menghancurkan semua skenario yang udah dibuat gitu. Berarti udah nggak marketing S3 marketing nih gitu-gitu ya, kayaknya S3 marketing dia profesor marketing nih gitu. Nggak salah sih sebenarnya, cuma pengennya kan nggak secepat itu gitu. Demotivasi langsung ya. Berarti so far yang bisa dibilang paling efektif itu di Reels dan di TikTok. Di TikTok, karena lebih mudah untuk bisa menyebarluaskan cerita di sana. Segmentasi audiensnya kan Instagram sama TikTok tuh beda ya? Beda. Ada juga kah perbedaan konsep storytellingnya dari platform dua itu? Untuk saat ini nggak ada. Jadi yang penting ada di 1,5 menit range-nya. Gitu. Durasi ya, maksimum itu. Karena kan sebenarnya yang diincar untuk di tahap awal, kita pengen tahu aja dulu nih seberapa resonansi story-nya. Sama platform yang memang memudahkan untuk menyebarluaskan cerita. Tadi ada kata resonansi. Aku ingin bertanya kembali terkait hal ini. Gimana caranya mengorkestrakan cerita yang audiensnya jadi ikut juga menari, bernyanyi, dan menikmati cerita yang kamu ceritakan? Mengikuti irama. Iya, mengikuti irama lagunya. Kan sulit ya? Gitu. Sesederhana, walaupun dibilang sederhana nggak juga ya, karena lewat uji coba. Kira-kira dari sisi narasinya relate atau enggak sih sama mereka? Relate atau enggak sama mereka? Karena ibaratnya gini,
film sebagus apapun, kalau misalnya sebagus apapun di mata sinematografer gitu ya, atau di mata orang-orang kritikus film, wah ini bagus apa segala macam, tapi nggak relate sama orang, nggak bakal meledak. Gitu. Nah, makanya film-film yang ceritanya cenderung sederhana, dia bisa relate sama banyak orang, itu lebih mudah diterima sama pasar. Contohnya kayak yang terbaru ini ada Home Sweet Loan. Aku udah nonton. Ya kan? Aku baca juga novelnya. So relate. Ya kan? Buat generasi sandwich tuh relate banget. Relate, ya, yes. Pergi paling pagi, pulang paling sore, duit paling dikit. Ya kan? Ya. Karena udah keburu dioper-oper gitu. Terus apalagi kemarin Agak Lain juga relate. Karena isinya ternyata kan kumpulan orang yang dia punya masalah hidup masing-masing. Ada yang masalah sama keluarga, masalahnya sama apa. Dan kita sebagai manusia juga punya masalah yang serupa gitu. Dibandingkan sama tiba-tiba kayak ada film yang bagus banget, tapi ya kita tuh nggak relate sebenarnya sama film itu. Berarti ini balik lagi ke relevansi terhadap preferensi konten filmnya ya. Tapi sekarang di Indonesia konten horor tetap menjadi favorit Kak? Karena itu relate sama masyarakat. Relate ya, yang dibawa berarti emang hantu-hantu kebenaran yang ada gitu ya Kak ya? Dibilang kebenaran, bilang enggak sih. Belum tentu kebenaran ya. Oke. Gimana tuh Kak? Kenapa akhirnya film hantu jadi masuk? Karena ya kita hidup dengan cerita mengenai hantu. Oke, ada kata-kata kita hidup dengan cerita mengenai hantu. Dan ya, hantu itu kangen banget sama kita maksudnya. Iya, contohnya kalau misalnya nggak pulang maghrib nanti diculik oleh gombel gitu kan. Iya sih, ya lagi. Ya kayak kita sebagai anak kecil kan terpatri gitu ya, diingatan gombel atau wah hati-hati di situ nanti kelihatan pocong loh. Ya kita berimajinasi. Iya, berimajinasi. Gitu. Jadinya itu udah melekat dalam tubuh masyarakat. Jadi wajar-wajar aja ketika film hantu jauh lebih masuk dan gampang gitu penjualannya. Walaupun dalam beberapa case lain ada juga film hantu yang nggak laku. Iya, oke. Bahkan beberapa film hantu di Indonesia, dan gue mungkin tidak bisa menyebutkan beberapa. Jangan disebutkan. Judulnya itu adalah artifisial. Kisah yang memang sengaja dibuat rame dan setelah tahu dan terukur bisa menjadi sepertinya film. Aku tahu kisah yang dimaksud dengan kita menatap saja. Ada banyak. Ada beberapa yang hantunya dibikin-bikin gitu ya. Kisahnya pun juga dibikin dari awal. Jadi memang ya udah, memang se-relate itu ke hidup, kisah tentang hantu ataupun storytellingnya itu sendiri itu juga relate sama manusia. Bahkan kan ada salah satu istilah juga, gue lupa namanya apa, tapi manusia adalah homo something yang artinya adalah makhluk bercerita. Jadi memang kita sendiri adalah bagian dari cerita, kita sendiri adalah cerita itu sendiri, kita sendiri adalah makhluk yang bercerita. Tanpa ngomong apa-apa saya udah terdiam sih Kak. Wow, gitu. Menarik ya. Berarti sebenarnya kita nggak apa-apa juga kita bercerita kan sebenarnya? Iya, bahkan diamnya kita adalah cerita kan. Kita tuh diam juga bagian dari komunikasi. Iya benar. Makanya emang nggak bisa lepas lah manusia tuh dari cerita. Yaudah kita diam dulu Pak. Boleh. Kita introvert berdua teman-teman kebetulan, jadi ada momen dimana kita harus recharging ya. Tuh bengong tadi tuh berharga tuh. Itu berharga. Langsung kepikiran ide banyak. Kita ngomongin apa lagi nih habis ini gitu kan. Satu lagi. Iya, bahkan kalau misalnya ngomongin cerita ya, itu adalah salah satu format yang bertahan selama ribuan tahun dan itu terbukti bisa menjadi medium untuk memviralkan sesuatu. Cerita. Dan itu tergambar di bukunya Jonah Berger kalau nggak salah nama penulisnya, judulnya Contagious. Dia kan punya framework namanya STEPS. S pertama social currency, T-nya trigger, E-nya apa, emosional kalau nggak salah. Tetapi S yang terakhir adalah storytelling. Nah, itu framework yang dia teliti, yang udah terbukti dengan framework ini kita bisa memviralkan segala sesuatu. Gitu. Memang dengan bercerita cara kuncinya. Paling efektif ya untuk nyampein perasaan gitu ya. Salah satu cara efektifnya. Nah kalau misalnya sekarang kita lihat tadi ada kata-kata bagaimana deliver emosional lewat storytelling gitu. Ada nggak sih contoh campaign yang menurut kakak ini sukses menjual produknya karena dia menjual cerita? Ada brand dari luar sama brand dari dalam negeri yang mungkin di luar dari yang tadi udah disebutin ya.
Ada, aduh gue lupa nama brandnya. Kalau nggak salah You See What I See. Tapi oke. bukan yang film horor ya. Bukan minuman itu. Bukan. Itu You See One. Masa? Oh iya, Nah, oke. kalau nggak salah You See What I See. Nanti bisa dilihat aja. Oke. You see what I see. Ya. Oke. Nah, itu adalah brand fashion Mhm. yang dia ngejual berbagai macam item fashion, salah satunya hoodie, Oke. yang bisa menggambarkan emosi negatif yang lagi kita rasakan. Tapi Oh. jangan mikirin teknologi gimana-gimana, Iya, iya, enggak. iya, oke. Dia tuh sesimpel ngasih tahu aja, nge-label diri sendiri. Misalnya, gue adalah orang yang overthinker. Aha. Ya udah ditulis di hoodie-nya overthinker. Jadi sebelum dia di-label sama orang lain, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Don't dengan judge label dirinya me. sendiri. I will Iya. judge myself. Iya, I judge myself. Udah cukup, nggak usah di-judge lagi. Itu ada kekinian banget ya. Iya. Nice. Nah, dia tuh Oke. menjual juga dengan cerita juga. dari awal. Walaupun gini ya, format cerita tuh nggak harus kayak kemarin gua kepikiran bikin ABC, nggak harus kayak gitu. Mhm. Bahkan tadi ketika kita ngomongin soal manusia adalah makhluk bercerita aja, Kak Winda kan bilang, diam aja kita jadi cerita sebenarnya. Mhm. Ada emosi, ada komunikasi yang disampaikan. Nah, dia juga kayak gitu, dia tuh berceritanya lewat nge-shoot hoodie-nya, tapi diiringi sama sound-sound yang menggambarkan Ouch. emosi yang tertulis di hoodie itu. Dan itu relate sama banyak marketnya, yang mana notabene adalah Gen Z kaya gitu. Karena harga hoodie-nya mahal. Dan dia, gue lupa detailnya harganya berapa, tapi saya ingat gue untuk market Indonesia Itu itu mahal. mahal. Heeh. Cuma dia itu jualannya cuma sebulan sekali, dan sekali jualan cuma 20 menit sampai beberapa jam gitu, tapi bisa laku MM-an. Wah, enak banget ya. Enak banget. Dan dia timnya cuma satu orang, dia sendiri. Me, I and myself. Tuh nanti bisa ditonton di Shark Tank. Oh, Ada. wow. Dia sama cerita soal bisnisnya di Shark Tank. Really nice. Jadi kan sebenarnya platform deliver emosinya itu lewat hoodie itu ya. Iya, Tapi dia lewat di hoodie. behind storiesnya itu kan sebenarnya dihargain sama orang ya. Iya, Value itu kan betul. ya. Gitu. That's Gitu. really nice. Habis ini Dan- kita jualan juga nih. Bisa. Kalau nggak salah ada juga yang apa ya? Aku punya t-shirt anyway. T-shirtnya menggambarkan emosiku. Sama kayak gitu juga. Hmm. Nah ini kalau nggak salah selain dia ada juga tuh bikin semacam hoodie. Nah aku lupa namanya, stress release atau apa gitu. Tapi lucunya adalah di hoodie-nya dikasih bola, stress ball di sini. Oh, Jadi kalau dia lagi ngerasa stres, dipencet-pencet aja bolanya. oh, nice. Gitu. Sensory play Sensory gitu play. ya, sensory play. Ya, itu bisa ngebantu menurut dia gitu. Menurut kan. dia. Dan works kayaknya ya. Dan works dan berarti. laku Dan gitu kan. laku. Abis ini kayaknya aku juga mau beli deh. Bisa. Cuma siap-siap biaya cukainya. Oh iya benar. Kita bikin sendiri apa? Bikin sendiri kayaknya lebih oke. Lebih oke. Gitu. Oke. Nice ya, tadi cerita You See What I See. Ya, Ya. Easy What I See. Nah. Itu yang dari brand Oke. luar. Kalau di lokal ada? Dari lokal ada juga, ini brandnya masih kecil, tapi gue jatuh cinta sama cara dia bercerita. Lagi-lagi yang bikin karya jatuh cinta Iya, dan membeli cara produknya adalah bercerita. storytelling. Apa tuh? Kak? Cuma gue belum sampai beli, karena kayaknya udah ngerasa udah lewat umurnya untuk beli ini. Karena Kamu dia kan ngejualnya millennials kan? Kamu millennials. milenial. Oh, millennials. Sekarang udah 30. Tadi oke. Nah, dia tuh jualan kaos anime. Buat gua udah lewat masanya. Kalaupun gua mau beli kaos ada nuansa anime, gua akan belinya yang lisensi asli. Oh. Nah, kalau yang ini gua belum tahu apakah dia lisensi asli atau belum. Oke. Ditambah juga memang udah lewat masanya. Nah, dia itu dari proses pembuatan awal, ideation, sampai akhirnya sekarang jualan, dia selalu cerita perkembangannya. Jadi dari mulai saya tuh pengen bikin satu buah brand ya, tapi bingung namanya apa. Kalian ada saran nggak? Gitu. Disaranin, wah ini kayaknya bagus bikin Saya video ambil, berikutnya. Ini kayaknya bagus. Tapi apa ya berikutnya kayaknya ada yang kurang ya. Logo kali ya, logo gitu kan. Tolong bikinin logo dong, Bik- dikasih logo. Kita dulu nih, ini masalah nggak punya modal atau Dia storytelling? modalnya 50.000 memang. 50.000 juga buat. Bahkan gue sampai tahu modalnya dia karena inget story-nya. Minta tolong ya, mintol. Iya, mintol. 50.000-nya tuh buat bikin rekening bank. Sisanya tuh desain apa segala macam. Dibantuin Kayak netizen. Dibantuin netizen semuanya. Sampai akhirnya punya modal yang cukup gede. Akhirnya jadi. Biar dia bukanya PO terbatas terus. Ah, Dan sekali laku nih, sekali nge-share misalnya, ini aku ada produk baru ya, buruan kalau misalnya mau ngambil segera DP gitu kan.
DP dulu dikeluarin. lagi. Tiba-tiba 2 menit kemudian sold out. Terus captionnya cuma wah kasihan ya nggak kebagian gitu. Really, ini tuh antara sombong, nggak punya modal gabung ya, tapi seru gitu. Tapi seru. Jadi orang tuh kayak kesel ngelihat dia nyebelin sama banget. kesel nggak dapat juga gitu. Dan dia bertahan sampai sekarang dengan pola Dengan gitu. gaya karakteristik brand personality-nya Iya. gitu ya. Dan bahkan dia bikin konten series buat ceritain tentang bisnis dia ataupun diri dia sendiri dengan tagline, dengan hashtag usaha pemalas. Aku ingin ikut serta. Usaha Gitu. pemalas tuh keren ya. Iya, jadi dia ngebuat antitesis dari kok kebanyakan orang Harus yang bikin brand, effort tapi gitu ya, kayaknya investasi gitu. harus invest, terus Oh. harus kayaknya kerja siang malam. Iya. Padahal ya saya mau bikin usaha buat bisa Mas, tidur ya, dia bilang begitu. Kayaknya tapi ini adalah minority dari pebisnis lainnya ya guys ya. Mungkin. Iya kan? Atau bisa jadi juga yang dia katakan jangan-jangan benar. Iya, benar. Yang kebanyakan kita meromantisasi sulitnya bikin bisnis, padahal ternyata nggak sebenarnya sesulit enggak. itu. Bisa jadi kayak Bisa gitu jadi, juga. iya benar, confirm. Nah, Kak, Hmm. udah ngomongin tadi contoh sukses sama contoh beberapa gagal dari case. Ada nggak tips and trick buat pebisnis untuk menjalankan storytellingnya nih, biar efektif untuk bisnisnya? Gak usah gede-gede dulu. Gitu. Nggak harus sih. Gimana tuh Kak? Nggak Apa harus. tips? Storytelling nggak harus kalian pakai tuh. Guys, Bapak storyteller bilang gak harus storytelling. Jualan, gak usah jual-jual cerita, jual produk bagus aja gitu. Iya, bisa dibilang sebenarnya jangan-jangan yang kita perluin laku dulu produknya. Produk laku dulu baru storytelling. Selling dulu. Jadi ada dua pendekatan ya. Yang pertama, ya udah bikin produk yang bagus dulu, laku dulu, baru habis itu dibikin ceritanya. Atau ketika udah cukup kawakan di industri itu, ya silakan kalau misalnya mau dari awal dibangunnya lewat storytelling. Oke. Tinggal kita mau milih yang mana dan gak usah dipaksain. Kalau emang bisanya jago bikin produk, ya udah fokus di produk aja dulu. Nggak usah bikin ini story-nya gimana. Tapi kalau misalnya emang jagonya bikin story dan produknya memang sudah harus bagus, karena itu adalah syarat mutlak ya. Karena percuma story bagus tapi produknya nggak bagus. Berarti itu bukan satu hal pilihan ya. Bukan. Produk harus bagus dulu. Produknya gitu. memang harus bagus dulu. Pilihan pertamanya harus itu memang. Gitu. Oke. Kak, kalau kita mengandai-andai, Hmm. kamu dikasih kesempatan untuk menceritakan satu produk. Kamu pengen produk apa yang kamu pegang untuk kamu ceritakan dan membuatnya menjadi roh yang bersatu bersama dengan target audiensnya? Ozati. Oke. Coba ceritakan. Kak. Karena si Ozati ini, gue melihat value dari atau cerita yang disampaikan sama foundernya itu belum ketanam gitu Belum maksimal. di produknya, belum maksimal. Ya, aduh ini harusnya bisa lebih. Gitu. Ayo brand owner bisa ditilik. Di hire gitu ya. Gue penasaran buat pengen ngulik ini. Karena kayak owner itu benar-benar sepenuh hati gitu loh saat ngebuatnya. Namanya aja brand, dia kan tea artisan kan. Ya kita tahu lah ciri orang-orang yang artisan kayak gitu kayak gimana. Dia benar-benar sepeduli itu kan sama produknya, harus meaningful dan lain sebagainya. Nah itu yang kayaknya belum tersampaikan dengan maksimal dan gue pengen banget untuk bisa membantu mengkomunikasikan itu. Gitu. Even nggak dibayar sekalipun gue pengen. Gitu. Secinta itu Secinta ya. itu sama produknya. Gitu. Terus ada lagi kayak dari brand kopi dari Bali, namanya Nautigo. Udah. Heard this from you. Iya. Yes. Si kambing nakal ini. Dia tuh kopinya Naughty enak. ya, naughty pilihan Iya, ya, naughty Nautigo. good. Ini bagus, bukan bagus banget ya. Enak banget rasa kopinya menurut gue. Gitu. Menurut lo kayak ini proof gitu ya? Iya, nih menarik banget ya. Kayak pengen bisa terlibat. Karena kalau tadi Oza kan lebih ke arah gue pengen ngebuatin. Tapi kalau misalnya Nautigo, ini gue pengen terlibat karena dia story-nya udah bagus. Kayak gue pengen terlibat aja gitu dalam prosesnya, pengen tahu. Ajak gitu. aku gitu ya, ajak Iya. aku Kak. Terus ada lagi People Team. People Team Oke. coklat. Oke. Ini juga menarik dan kesamaannya dari 3 brand tadi adalah ini 3 brand ini gue dihadiahi sama istri di ulang tahun secara 3 tahun berturut-turut. Oke. Jadi itu punya ikatan emosional buat gue dan gue suka sama produknya dan ketika gue ngeliat akun brandnya juga menarik. Oke.
tervalidasi lah kecintaanmu terhadap produk tersebut. Makanya kalau misalnya ada kesempatan pengen ngebantuin mereka terlibat minimal, bakal sangat happy sekali sih. Boleh ditilik-tilik nih brand owner Karian. Nah, oke, kita udah ngobrolin tadi mulai persiapan storytelling harusnya gimana, itu bisa nggak sih Kak dikasih tahu ke orang yang pengen coba masuk jadi storyteller, saran buat para pemula harus ngapain praktisnya gitu? Secret? Enggak secret ya. Oh nggak secret, kan udah ngomongin di sini nggak secret ya? Nggak, gue tuh paling males dengan kata-kata rahasia bisnis legit gitu ya. Kagak ada yang rahasia-rahasia amat, apaan sih ngejualnya begitu? Enggak. Ganti copywritingnya guys. bisa, cuma nggak salah rahasia juga. Dapur. Rahasia dapur. Cuma menurut gue sebenarnya itu adalah satu hal yang harusnya memang kita lakukan. Oke, gimana? Contohnya, pengen jadi storyteller yang baik, ya baca cerita. Baca cerita. Spesifik baca ceritanya, buku deh, gitu. Spesifik ceritanya harus nggak? Nggak harus ya, cerita yang disuka aja. Ya mungkin bukan yang 18 plus kali ya. Atau kalau misalnya memang produk lo 18 plus ya mungkin baca. 18 plus perlu untuk lo baca. Cuma secara umum adalah cerita aja. Cerita pada umumnya aman-aman aja kok. Fairy tale gitu nggak apa-apa ya? Iya, justru itu bisa memberikan imajinasi kan. Dengan kisah-kisah fiksi dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu kita harus baca lebih banyak fiksi. Gitu. Tapi sulit ya mencernanya. Iya, mencernanya sulit. Cuma itu yang akan membuat pikiran kita jadi lebih kaya sih. Oke. Pertama itu dimulai dari ya kita harus mencintai membacanya itu sendiri dan kalau bisa cerita dan kalau lebih spesifik lagi kalau bisa fiksi. Karena dari sana kita jadi dapat sense-nya. Oh, cerita tuh ternyata memang polanya begini ya. Dan itu ada rumusnya sebenarnya untuk membuat cerita. Gitu. Nah, ketika itu kita tahu dan udah terbiasa dengan pola-pola cerita itu, saat kita memikirkan untuk ngebuat cerita dalam sebuah brand, tentu aja perlu belajar marketing juga. Dan nantinya itu akan bisa berkoneksi antara ilmu yang kita dapat secara tidak langsung dari baca banyak cerita dan ilmu yang kita dapat dari marketing, nanti bisa lahir sesuatu yang baru. Secara garis besar kayak gitu. Walaupun ada juga beberapa buku yang secara spesifik kayaknya perlu buat dibaca. Misalnya tadi Building a Story Brand. Itu benar-benar ngajarin kita belajar branding tapi dengan pendekatan storytelling. Terus berikutnya ada lagi business marketing. Ini sebenarnya bukan ada mungkin irisan-irisan informasi yang sama dengan Building a Story Brand. Tapi satu hal yang gue suka dari business marketing adalah soal kita itu harus bisa fokus mengkomunikasikan produk kita ke orang yang tepat dan sampai akhirnya jadi bentuk community. Itu dibahas di sana juga. Sama baru kemarin nih di share sama ex-CEO gue. Jadi kemarin pas lagi di Jogja gue ketemuan sama Ari yang dia CEO-nya Flip. Dia rekomendasiin satu buku namanya 22 Immutable Law of Marketing. Pernah dengar, tapi belum baca. Nah, dia bukunya super ringkas, cuma 167 halaman. Tapi to the point. Ini justru bukunya nggak pakai cerita yang aneh-aneh. Jadi benar-benar to the point, nggak bahas 22 law marketing tadi gitu. Itu untuk menyeimbangi aja. Bahwa jangan sampai lupa tujuan utama kita di marketing itu apa. Karena kan nggak pengen juga jadi cerita yang melanglang buana kemana-mana, nggak punya tujuan yang jelas. Karena pada akhirnya yaitu untuk kebutuhan marketing, untuk bisa ningkatin awareness orang terhadap kita, untuk ngebantu positioning kita, dan pada akhirnya meningkatkan sales kita. Gitu. That's nice. Kita coba tepuk tangan untuk diri kita sendiri, Kak. Biar kedengeran ya. Thank you so much Karian. Kita sampai di penghujung podcast hari ini, tapi mungkin udah selesai. Udah 1 jam. Udah 2 jam. Masa? Enggak. Gue lagi gampang percaya kayak Allah. Jangan gitu. Udah 1 jam teman-teman. Jadi kita coba ambil intisari dari percakapan kita hari ini adalah kalau kata Karian tadi, ya nggak harus storytelling, penting produk lo keren dulu aja. Iya, itu udah gitu paling utama. Udah paling utama ya. Soalnya kalau ngomongin soal technical storytelling bisa dipelajarin ya Kak ya. Iya, dan cara marketing nggak cuma storytelling. Nggak cuma storytelling, tapi ini yang kemungkinan
1 tahun ke depan bakal hype lah ya gitu ya. Kemungkinan Gitu. Dan salah satunya kita udah ngundang expert storyteller kita, Bapak Storytelling Indonesia. Aduh, wey! Kita udah langsung brand positioning langsung kita klaim. Aduh. Thank you so much Karian. Ada yang mau disampaikan sebelum kita closing Kode Marketing episode 2 hari ini? Satu hal yang pasti adalah terima kasih untuk semua guru-guru yang mau ngebantu gue sampai saat ini. Secara spesial gue mungkin akan menyebutkan Mas Yori Sebastian. Oke. Karena gue belajar banyak dari beliau tentang marketing ataupun tentang storytelling itu sendiri. Terus Mas Aditya Mulia, tahu novelnya dia ada Sabtu Bersama Bapak. Novel-novelnya dia juga sangat menghangatkan sekali. Dan beragam penulis lainnya ya, Andrea Hirata, Ahmad Fuadi, dan tentunya partner gue sendiri, Reza Kumar. Karena tanpa sosok-sosok di balik tadinya juga, mungkin saat ini Hira, brand yang lagi gue bangun, gak bakal ada sekarang. Oke, kalau gitu terima kasih Karian. Kita ketemu lagi di episode ketiga dengan narasumber yang gak bakalan kalah kerennya juga. Siapa? Stay tune. Udah subscribe?